Mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat Sofyan Jim M pada era 86-89 juga sebagai narasumber korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum selama 8,5 tahun atas tanahnya 70-116 hektar di Gunung Gelis Kabupaten Bogor. Berdasarkan hak sah kepemilikan keluarga besar almarhum Niko F. Mamesah melalui belanja langsung kepada warga sejak tahun 72-73 dengan bukti girik, warkah, IPEDA, pajak, lotingan BPN, blokiran BPN, dan sudah diakui Polhukam, Kementerian ATR BPN dan diketahui oleh Presiden RI secara hukum sah. Dan sejak pengungkapan para oknum pelaku mafia-mafia dengan bombardir pemberitaan melalui kerjasama para insan media dan di tanggal 15 Januari tahun 2015 Jimmy Mamesah bersama APH bersih menyamar mengadakan cross-check ke lahan milik Jimmy Mamesah dan milik keluarga besar almarhum Niko F. Mamesah di Golf 65 hektar 12 sertifikat dan tanah milik warga 4 desa dan ditemukan bahwa tanah-tanah tersebut sudah beralih nama oleh PT Abal-Abal. Dan bukan hanya tanah milik Bapak Jimmy Mamesah saja melainkan tanah warga 4 desa kurang lebih 250 hektar dan semua tanah dihitung kurang lebih 500 hektar. Banyaknya PT-PT penggarap berdasi abal-abal yang mengintimidasi dengan menyatakan kepada korban warga 4 desa bahwa tanah-tanah warga hanya diberi iming-iming dan tanda jadi 10% dan setelah itu disebutkan tanah mereka adalah tanah plotingan atau HPL Pemda. Dan benang merahnya adalah bersumber dari terungkap satu persatu setelah puluhan tahun lamanya. Banyaknya warga korban yang dirusak mentalnya sehingga banyaknya warga korban mengalami sakit, stres berkepanjangan hingga terjadi meninggal dunia. Bukan saja warga yang terintimidasi dan provokasi dibenturkan rakyat dengan pemerintah setempat, perlakuan intimidasi hingga perlakuan di luar nalar, spiritual pun dilakukan kepada Jimmy Mamesah. Itu semua adalah akal-akalan dari para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Warga korban dibuat lelah memperjuangkan, sehingga menjadi kesempatan oleh para oknum pelaku rampas sewenang-wenang melakukan kezoliman yaitu Big Boss King 9 Naga melalui preman bayaran, dan Aziz Muhdor, Evelyn Kaki Tangan dan sebagai timingnya adalah dari PT MCI, KJA Golf dan PT Imora Motor Honda Muljadi Budiman sebagai dirut dan pemiliknya dan semua adalah atas perintah Big Boss 9 Naga. Dan itu semua telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Dan dari banyaknya oknum pelaku yang terlibat pada perampasan hak tanah sah milik warga, itu karena para pelaku tercuci otak dan teracuni oleh Big Boss 9 Naga. Otak dalam pencaplokan adalah atas perintah mantan oknum-oknum pejabat, salah satunya ex-mantan Bupati Bogor yang telah 2 kali menjadi terpidana kasus korupsi. Kerjasama dan persengkokolan Big Boss 9 Naga dengan oknum para pemangku jabatan di Kabupaten Bogor, dari peralihan tugas ex-bupati kepada oknum Sekda Burhanuddin. Dari pejabat tingkat tinggi hingga pejabat paling rendah seperti Kades, RT dan RW juga menjadi pelaku-pelaku sehingga mempermulus dalam merampas, mencaplok tanah-tanah warga. Walaupun saat ini mereka sudah tidak lagi berada di Pemda akan tetapi masih menjadi di balik layar kroni-kroninya. Dan saat ini kedua oknum utama tengah menjalankan misi di pesta demokrasi dengan cara akan mencalonkan sebagai pemimpin wilayah di Kabupaten Bogor untuk menutupi gerak mereka menjalankan aksi tindak kejahatan mereka selama ini. Dan setelah melalui kronologi dari pemberitaan yang dibuat Jimmy Mamesah untuk menguak dalang di balik PT Sumarekon Tbk Bogor ada terkait pula dengan para oknum-oknum elit politik yang terlibat, oknum pejabat yang bekerja sama dengan Big Boss 9 Naga. Sejak terkuak ada peran penting pelaku mafia tanah di PT Sumarekon Tbk Bogor, terkuak pula otak dalang intelektual selain 9 Naga dan ada dugaan kuat mantan Bupati Bogor terlibat 9 Naga mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis hingga hampir di Kabupaten Bogor hingga Jawa Barat. Citra dan nama baik seorang pemimpin menjadi tercoreng, memalukan, sehingga marwah dari seorang pemimpin sudah pasti hancur. Perilaku si pemegang amanah yang buruk memalukan institusi karena oknum ini yang sudah 2 kali dipenjara atas tindak kejahatannya melakukan korupsi, kolusi dan gratifikasi dan bisa masuk kembali ke dalam hotel Prodeo dari kasus kejahatannya yang lain.
adanya dugaan keterlibatan oknum orang nomor 1 di Pemdakap Bogor pada saat menjabat sebagai Bupati Bogor ini. Walaupun terkesan sebagai pemimpin yang religius, tetapi melakukan kerjasama dengan para pelaku mafia tanah, mafia hukum yang dikenal dengan Big Boss dari tokoh 9 Naga Indonesia. Keterlibatan oknum Bupati Bogor ini pada saat menjabat tidak terdeteksi APH karena track record beliau sangat terkoordinir sehingga mampu menutupi tindak kejahatan. Oknum mantan bupati dan oknum sekda tega melakukan merampas tanah-tanah yang notabene adalah rakyatnya sendiri, karena di Pemkab Bogor banyak antek-antek oknum ASN yang dirubah menjadi pendukung para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Melibatkan lintas sektoral kepada instansi terkait seperti Kakan ATR BPN yang ada diduga beberapa nama Kakan pada saat menjabat ikut terlibat dan ada keterlibatan oknum wartawan masuk angin yang kerap turut membackup oknum Sekda Burhanuddin dan saat ini tengah diburu Bareskrim atas tindak kejahatannya melakukan intimidasi pemberitaan kepada wartawan bersih. Mereka semua telah dicuci otak oleh 9 naga, dari pejabat menjadi penjahat, dan dari aparat menjadi keparat, masuk angin. Silau mencari kekayaan dengan cara tidak halal dan melawan hukum. Keterlibatan oknum-oknum aparat dalam melakukan tindak kejahatan bergaya terorisme, menghalalkan beragam cara demi menutupi gerak dan aktivitas para komunis teroris tanah, para mafia hukum, mafia tanah. Orang-orang tersebut adalah perusak kedaulatan NKRI dan merekalah yang telah merusak tanah rakyat Indonesia, dan secepatnya segera tangkap oknum pelaku tersebut sebagai berikut. 1. Haji Beri Tornando SH, Pimpinan Kampung Quran. 2. Muljadi Budiman Dirut PT MCI, KJA Golf Abal-Abal dan pemilik PT Imora Motor Honda. 3. Evelyn Bendahara dan oknum pengacara dan kaki tangan 9 naga pelaku pasal 480 penadah dan 378 penipuan beserta anaknya. 4. Rudi Yahya pelaku oknum pengacara, pemalsu surat-surat khususnya pemalsuan surat sertifikat milik keluarga besar Niko F. Mamesah. 5. Marbun oknum pengacara Koprol Bambu. 6. Aziz Muhdor. 7. Lukas oknum RWK Bandungan dan Koswara oknum RWKK dari Lukas. 8. Rudi Bebek oknum Kades Gunung Gelis. Ini adalah orang-orang yang disetel kontrak politik untuk menyusupi wilayah rampasan. Dan informasi terbaru dari tim 8 dan APH, nama-nama tersebut kini telah tertangkap APH dan tengah menjalani sanksi hukum. Dan informasi dari lapangan kepada tim Jimmy Mamesah menyatakan bahwa pada saat kedatangan awak media dari Persatuan Wartawan Indonesia Bersatu ke kantor dinas terkait Kabupaten Bogor atas pemberitaan dari artikel-artikel berita soal izin pendirian bangunan pada PT Sumarekon Tbk Bogor, namun hasilnya, tak banyak oknum dinas yang mau memaparkan informasi perihal kejelasan izin tersebut. Saat dicecar pertanyaan pun, yang ada hanyalah raut wajah pucat tanpa ada kata, padahal para awak media hanya ingin mengetahui lebih jelas tentang perizinan terpadu perihal izin pendirian bangunan dari PT Sumarekon Tbk tersebut. Karena awak media melihat polemik yang ada di masyarakat 4 desa, dari sekitar Desa Gunung Gelis, Pasir Angin, Nagrak dan Desa Cibanon, salah tanahnya milik PTPN, bahwa tanah yang sekarang berdiri tersebut adalah bangunan mewah yang masih dalam kepemilikan warga setempat. Kami mempertanyakan izin yang dikeluarkan oleh pihak dinas terkait, bagaimana bisa berdiri bangunan tersebut, sementara tanah-tanahnya masih hak milik warga dan bukan milik PT Sumarekon Tbk Bogor, ungkap wartawan dalam hati. Mengutip dari keterangan para pemilik tanah yang asli, yang masih memegang dokumen asli atas kepemilikan tanahnya itu menyatakan, bahwa selama ini belum pernah dan belum ada pembayaran atau ganti kerugian apapun dari pihak PT Sumarekon Tbk Bogor kepada pemilik tanah. Dan dari keterangan tersebut kami mempertanyakan izin pendirian bangunan tersebut kepada dinas-dinas terkait, namun tidak ada kejelasan yang pasti, bahkan mereka hanya mengatakan akan melakukan pemeriksaan kepada ATR BPN Kabupaten Bogor dan apakah di sini ada peran dari oknum-oknum mafia tanah yang bermain-main di atas hak warga kepada para pemangku jabatan di Pemkab Bogor,
sehingga kami para wartawan sudah bisa memastikan bahwa informasi yang berkembang di masyarakat ada peran penting para RT, RW hingga kepala desa yang ikut membantu para pelaku mafia tanah, mafia hukum di 4 desa bukan cuma isu tapi real adanya. Ungkap wartawan. Berarti izin yang diberikan kepada PT Summarecon Tbk Bogor adalah dari hasil ciptaan oknum-oknum pelaku mafia tanah, mafia hukum. Sertifikat asli menurut oknum sedangkan dalam mata hukum dan konstituen cacat alias ilegal. PT Summarecon Tbk Bogor sudah kehabisan modal karena ditinggal krediturnya, sekarang hanya mengandalkan alibi-alibi saja. Dan semua owner-owner, nasabah dan partner kerja yang menjadi korban dari PT Summarecon Tbk sendiri banyak yang meminta pengembalian uang-uangnya, karena mereka tidak mau menempati rumah dari hasil merampas sesama warga NKRI. Dan dari ucapan pertanggungjawaban PT Summarecon Tbk Bogor akan mengembalikan dana tersebut melalui dana dari PT Summarecon lainnya. Dan segenap owner-owner, nasabah penanam modal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim M atas dedikasinya telah membongkar semua kebobrokan dari PT Summarecon Tbk Bogor yang telah disusupi 9 naga. Dan semoga ini menjadi pusat berakhirnya para pelaku mafia tanah, mafia hukum di 4 desa. Dan Indonesia bebas mafia tanah mafia hukum, ucap para nasabah. Dan dari hal tersebut atensi serta perhatian seorang tokoh negarawan, dan Prabowo Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 ini turut menyatakan sikap marahnya atas kondisi miris seluruh korban mafia tanah mafia hukum di 4 desa. Presiden terpilih Prabowo meminta kepada Dirut PT Summarecon Tbk Bogor untuk bertanggung jawab kepada seluruh korban di Juni tahun 2024. Dan sesuai arahan dan masukan kepada segenap direksi dan pimpinan dari PT Summarecon Tbk. Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Bapak Prabowo meminta dan merekomendasikan kepada PT Summarecon Tbk agar segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara pihak PT Summarecon Tbk Bogor dengan warga masyarakat 4 desa yang berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, perihal pembayaran pembebasan lahan warga yang belum terrealisasi agar secepatnya diselesaikan, tanpa ada alibi atau drama settingan. Dan jika pihak PT Summarecon Tbk Bogor tidak mengindahkan peringatan ini, maka atas nama Presiden terpilih dan atas nama warga negara Republik Indonesia khususnya warga 4 desa di Kecamatan Sukaraja akan mencabut izin keseluruhan dari PT Summarecon Tbk Bogor. Sesuai perintah tertulis Bapak Presiden untuk gebuk para mafia-mafia tanah. Kami atas nama masyarakat warga 4 desa yang terzolimi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo atas telah mengeluarkan surat perintah dan mandat untuk PT Summarecon Tbk untuk secepatnya menyelesaikan kepada kami rakyat Indonesia yang terzolimi. Dan sekali lagi dari hati lubuk sanubari kami yang terdalam, mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Prabowo dan Gibran, semoga harapan kami ini terwujud nyata. Amin. Dan ini kata Jimmy Mamesah kepada wartawan, kini saatnya rakyat Indonesia maju, mari bangkit rakyat Indonesia dan bersama menuju Indonesia emas, karena sudah sesuai selama berpuluh-puluh tahun berdirinya Tugu Emas yang di Monas. Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang mencintai rakyatnya Prabowo dan Gibran. Maka mari kita bersatu dengan TNI Polri dan APH bersih untuk gebuk para pelaku mafia tanah dan mafia hukum. Dan jika PT Summarecon Tbk Bogor ingin mengundang kami, jangan ada pertemuan di kantor Summarecon secara pribadi karena kami ingin pertemuan diadakan di notaris biar jelas. Karena pertemuan yang seharusnya itu untuk penyelesaian bukan pertemuan seremoni saja. Dan Jimmy Mamesah serta warga masyarakat 4 desa mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh ASN bersih, wartawan Indonesia bersatu, wartawan bersih yang bukan abal-abal, tidak masuk angin, serta Ikatan Notaris se-Jawa Barat khususnya Bogor, para pemuka agama, kepada Tentara Nasional Indonesia dan Panglima TNI beserta anggota TNI bersih, Kapolri beserta anggota Polri bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, KPK,
Kepada Bapak Prabowo dan Gibran Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 dan ucapan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas support dan dukungan yang telah diberikan sepenuhnya kepada kami warga korban dan semoga niat serta upaya perjuangan kami menghapus kezoliman di muka bumi, khususnya Gunung Gelis ini dapat terwujud. Karena kami cinta NKRI dan semoga bumi pertiwi Indonesia tercinta damai alamnya sejahtera rakyatnya. Jangan menjadi musuh pemerintah dan usir semua perusuh di NKRI. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan pembuat berita ini, salah besar, hubungi saya langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya dan semua data fakta serta bukti tindak kejahatan, nama-nama foto, gambar dan rekaman para pelaku lengkap ada pada saya. Dan saya Jimmy Mamesah akan terus berjuang merebut hak kami hingga darah penghabisan, dan saya akan terus membuat pemberitaan terkait pengungkapan para oknum pelaku, dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.